Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad. Kamu ingin seperti manusia, coba aku kasih nafsu sedikit aja. Yang paling berat melawan hawa nafsu. Akhirnya Harut dan Marut digantung antara langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengikuti jejak-jejaknya, keburukan-keburukan, diberikan kekuatan sedikit, dibantu oleh bangsa jin. Supaya apa? Supaya tidak mengakui kekuasaan Allah dengan ilmu-ilmu klenik, masih meyakini ake, masih meyakini iket, masih meyakini sabu. Itu berkaitan dengan bangsa jin. Tapi apakah manusia bisa mewujudkan jin? Oh, tidak bisa. Karena apa? Alam kita sudah berbeda. Interaksi melalui di bawah alam bawah sadar manusia. Tidur dan tidak tidur. Itu alam bawah sadar yang dinamakan mimpi. Tidurlah, tidurlah. Kamu akan menghilangkan maksiat. Kamu akan menghilangkan maksiat. Kamu akan menghilangkan dosa dari kalau live tidak bisa. Sobat, minal jinnati wan nas. Beda sama malikin itu ada melalui manusia. Oh, ada antara bawah dan atas. Fase kewibawaan. Apa? Ketangkep. Wah, itu wibawa polisi. Apa wibawa yang pengendara kayak disandat sama polisi itu. Apalagi kalau dia berobat ke dukun yang ada udunya rukun. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi. Maka Allah memberikan kepada Harut dan Marut itu, kamu ingin seperti manusia, coba aku kasih nafsu sedikit aja, jedet. Malah malaikat melebihi manusia. Harut dan Marut diutus untuk dites oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini. Diberikan sedikit nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melihat gadis, nafsunya birahi. Hammer, ingin meminumnya. Terjadi zina, terjadi hammer, terjadi perkelahian, pertumpah darahan. Ternyata bangsa malaikat tidak mampu memiliki nafsu seperti manusia. Hanya yang mengendalikan apa? Iman kepada Allah. Makanya penciptaan nafsu di situ siapa ya? Sabda Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq itu masih ringan. Tapi apa sobat? Yang paling berat melawan hawa nafsu. Masya Allah. Kembali ke topik sandat tadi. Jadi gini sobat, ketika Harut dan Marut datang ke bumi dan diutus dites uji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melakukan hal-hal yang nista karena memiliki nafsu,
Akhirnya Harut dan Marut digantung antara langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah berita dari akhirat dikabarkan oleh seorang manusia dan dibantu oleh bangsa jin. Kenapa Nabi Sulaiman kok mampu berinteraksi dengan bangsa jin, kok mampu kaya raya seperti itu? Karena dia memiliki ilmu. Makanya seluruh bangsa jin di situ, bagaimana manusia bisa mengikuti jejak-jejaknya, keburukan-keburukan, diberikan kekuatan sedikit, dibantu oleh bangsa jin. Supaya apa? Supaya tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia sakti, seolah-olah dia mampu karena dibantu oleh bangsa jin di situ. Masya Allah. Sampai sekarang, apabila ada manusia ataupun orang yang gemar dengan ilmu-ilmu klenik, masih meyakini ake, masih meyakini iket, masih meyakini sabu, itu berkaitan dengan bangsa jin. Padahal sesungguhnya apa? Manusia itu diperalat oleh bangsa jin. Ya sobat ya. Masya Allah. Dari santet itu yang pertama itu ada dari bangsa jin, dari lafal apa? Minal jinnati wan naus. Dari jin ini. Manusia untuk mendapat sesuatu dari bangsa jin itu bisa berkomunikasi dengan bangsa jin itu melalui tahapan-tahapan. Jadi tahapannya itu ada tahapan ini, nanti bisa interaksi dengan bangsa jin. Tapi apakah manusia bisa mewujudkan jin? Oh, tidak bisa. Karena apa? Alam kita sudah berbeda. Alam kita sudah berbeda. Tapi bisa interaksi melalui di bawah alam bawah sadar manusia. Alam bawah sadar itu antara tidur dan tidak tidur. Itu alam bawah sadar yang dinamakan mimpi. Nah, itu alam bawah sadar manusia itu. Makanya dalam satu kitab yang menerangkan itu, salah satu manusia untuk menghilangkan dosa maksiat itu hanya satu aja. Apa itu Kiai? Hanya satu, tidurlah. Kamu akan menghilangkan maksiat. Kamu akan menghilangkan maksiat. Kamu akan menghilangkan dosa dari dunia. Tidur. Tapi kalau mau interaksi di bawah alam sadar, antara hidup dan antara tidur, antara sadar dan antara tidak sadar. Itulah interaksi manusia dengan bangsa jin. Ketok, di situ ada apa, di situ ada apa, gede itu di bawah alam sadar. Kalau live tidak bisa. Masya Allah. Masya Allah. Sobat Kudume yang aku cintai, seluruh netizen yang aku cintai, yang aku banggakan. Sobat, minal jinnati wan naus. Kita berlindung kepada Allah dari serangan dari bangsa jin. Itulah santet. Yang kedua, kita kupas yang kedua. Setelah dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Nas ini nas. Jadi perbedaan Maliki Yaumiddin. Dia seorang raja yang merajai di
akhir zaman. Itu Allah, makanya ma di situ harus panjang. Maliki yaumiddin. Beda sama malikin nas. Tidak boleh malikin nas. Oh, tidak boleh. Karena dia raja hanya untuk merajai makhluk. Beda. Sama-sama maliki tapi beda makna. Yang pertama, apakah santet itu ada melalui manusia? Oh, ada. Karena manusia itu kenapa kok bisa kena santet? Yang pertama, fase antara bawah dan atas, antara bawah dan atas, fase kewibawaan itu yang menjadi santet pada manusia. Contoh, saya kasih contoh kecil. Ada seorang polisi. Oke? Paham ya? Ada seorang polisi di jalan raya. Dia mengatur lalu lintas. Terus apa? Terus karena dia mengatur lalu lintas, ada seorang pengendara yang menyerobot. Akhirnya polisi itu menyopret, prit, dikejar sama polisi. Akhirnya apa? Ketangkep. Wah, itu wibawa polisi apa wibawa yang pengendara itu? Ini pelajari sobat. Semoga ada hikmah di ilmu ini. Pak, gimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bapak nyerobot? Terburu-buru Pak. Tidak bisa gitu Pak. Ini lampu merah, surat-suratnya mana? Dia memiliki surat-surat, tapi karena dia salah ngeredek, wibawanya menang polisi. Apalagi polisi itu getak-getak. Kalau kamu gini, motor kamu saya sita, kontak kamu saya sita. Drop pikiran. Sampai rumah kepikiran, motorku gimana, STNK ku gimana. Kepikiran terus. Akhirnya dia lupa makan, dia tidak bisa tidur, terjadilah yang namanya sakit perut, ya sakit. Kalau orang berkait-kaitkan dengan santet, kayak disantet sama polisi itu. Apalagi kalau dia berobat ke dukun yang ada ujinya rukun.